تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa bermakna al-khasyah wa ta'ah, ada rasa takut kepada Allah di dalam hati seorang hamba Allah. Rasa takut kepada Allah yang akan menggerakkan diri seorang hamba Allah untuk senantiasa mentaati perintah-perintah Allah. Rasa takut kepada Allah yang akan menjauhkan diri seorang hamba Allah dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada di hari yang mulia, hari yang sangat bersejarah, yaitu pada tanggal 10 Muharram, yang mana pada tanggal 10 Muharram ini terjadi peristiwa-peristiwa yang besar. Pada tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya, beserta kaumnya dari banjir. Dan pada saat itu kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di Bukit Judi. Begitu juga tanggal 10 Muharram adalah tanggal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api yang membakarnya. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari perut ikan pada tanggal 10 Muharram. Ma'asyiral muslimin, begitu banyak peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita semua, para sahabatnya dan semua umatnya untuk memuliakan tanggal 10 Muharram. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'an shiyam Ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Puasa pada hari ini, puasa pada tanggal 10 Muharram akan melebur, akan menghapus dosa-dosa selama setahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari berlalu di dalam kehidupan kita. Namun pada akhirnya suatu hari akan datang dan kita semua akan menjumpai hari tersebut. Hari itu disebut dengan Yaumul Mizan, hari perhitungan. Pada hari itu akan ditimbang amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan manusia ketika hidup di dunia, dan juga keburukan-keburukannya. Kebaikan dan keburukan akan ditimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nad'u al-mawazin al-qisṭa yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Pada saat itu akan kami letakkan timbangan pada hari kiamat dan tidak seorang pun akan dizalimi. Wal waznu yawma idzil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Timbangan amal pada hari itu adalah sesuatu yang hak. Hal tersebut pasti terjadi. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia adalah termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Dan sebaliknya, orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih banyak keburukannya, lebih berat keburukannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melihat bagaimana keadaan diri kita pada saat ini, di usia kita yang sekarang ini, pada hari ini,
pada detik ini. Mungkin sebagian dari kita berusia 40 tahun atau 50 tahun atau bahkan lebih dari itu. Marilah kita menghitung sendiri sekarang, selama hidup di dunia ini 40 tahunkah atau lebih, apakah kebaikan yang telah dikerjakan itu lebih banyak, ataukah sebaliknya keburukan dan maksiat, dosa, melanggar perintah Allah itu lebih banyak? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mudah kita bisa menghitungnya dengan cara melihat bagaimana kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita kerjakan ketika kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, dimulai dari pagi hari. Berapa banyak kebaikan yang kita kerjakan biasanya di setiap harinya? Apakah kita memulai hari kita dengan sholat berjamaah? Apakah kita membaca Al-Quran, membuka lembaran-lembaran Al-Quran? Apakah di hari-hari yang kita lalui kita berzikir kepada Allah atau beristighfar, bermunajat, berdoa kepada Allah? Apakah hari-hari yang kita lalui tersebut kita isi dengan bersedekah, berbagi, menyantuni anak yatim? Ma'asyiral muslimin, jika hal-hal tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut tidak pernah ada di dalam hari-hari yang kita lalui, maka yakinlah kebaikan-kebaikan yang akan ditimbang kelak pada hari kiamat akan sangatlah ringan. Artinya keburukan-keburukan kita bisa jadi lebih banyak, lebih berat. Jika kita melihat di setiap harinya kita melalaikan sholat, kita tidak menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan harta riba, kita sibuk dengan menipu, kita sibuk dengan hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah timbangan keburukan-keburukan kita akan semakin berat. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu sayang kepada umatnya, beliau bersabda, "Likulli da'in dawa wa dawa'udz dzunub al-istighfar." Bagi setiap penyakit itu ada obatnya, dan obat dari perbuatan-perbuatan dosa dan keburukan adalah istighfar. Hari demi hari yang telah kita lalui yang penuh dengan dosa, maksiat, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan hal tersebut telah menjadi penyakit yang mendarah daging di dalam hati kita, di dalam diri kita. Maka obatnya adalah memperbanyak istighfar. Di bulan yang baru, di tahun yang baru, hendaknya kita memulai lembaran-lembaran baru, menghiasi hari-hari kita dengan banyak beristighfar kepada Allah, menghiasi hari-hari kita dengan berbuat kebaikan-kebaikan, melaksanakan sholat berjamaah, bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir. Kita pastikan semua hal tersebut selalu kita kerjakan di setiap hari-hari yang kita lalui. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepadanya 3 perkara. Man lazimal istighfar ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberi yang pertama jalan keluar bagi setiap masalah-masalahnya. Yang kedua, Allah akan menghilangkan kegundahan, kegelisahan, kesedihannya. Dan yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang sibuk di dalam kebaikan, orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, sehingga pada hari tersebut, Yaumul Mizan, ketika kita akan ditimbang, amal-amal kita akan ditimbang, kita menjadi orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز من اتقى. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود، سرا وجهرا في الدنيا والأخرى، وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.